Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 28, dengan tema Jauhkan iri hati dan cemburu, mengisahkan perbuatan Tuhan sebagai berikut. Darius menjadi raja menggantikan Belsyazar. Sebagai orang Media dan bukan orang Kasdim, Darius harus merombak loyalitas kepada pemerintahan yang lama dan membentuk pemerintahan yang baru. Darius mengangkat 120 wakil raja yang disebar ke seluruh wilayah kerajaan yang luas. Lalu Darius menunjuk 3 orang sebagai pejabat tinggi, di mana Daniel adalah salah satunya. Ke-120 wakil-wakil raja itu harus melapor kepada ketiga pejabat tinggi tersebut. Beda dari Belsyazar yang di awal pemerintahannya tidak memperdulikan Daniel, Darius justru sangat menghargai Daniel dan menetapkan posisi Daniel lebih tinggi dari pejabat tinggi yang lainnya, dan juga dari para wakil raja. Di dalam bacaan hari ini, tidak dijelaskan akan adanya alasan lain yang memotivasi para pejabat tinggi dan wakil raja menyusun plot untuk menjatuhkan Daniel, kecuali iri hati dan cemburu. Bisa saja mereka iri hati karena Daniel diperlakukan lebih istimewa dari mereka, dan juga cemburu karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Para pejabat berusaha mencari-cari cacatnya Daniel, tetapi Daniel tampil tanpa cacat. Daniel memiliki karakter yang bersih dan tidak mau kompromi dengan berbagai bentuk kesalahan, apalagi kecurangan. Karena secara administratif, mereka tidak bisa menemukan cacatnya Daniel, maka tinggal satu hal yang bisa menjatuhkan Daniel, yaitu kelebihan Daniel dalam ketaatannya beribadah kepada Allah Israel. Seperti kita ketahui, Israel adalah nama pengganti dari Yakub, anaknya Ishak atau cucunya Abraham. Jadi Allah Israel adalah Allahnya keturunan Abraham melalui Yakub sampai dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya semua pengikut Kristus juga menyembah Allahnya Israel dan bukan Allah lain. Para pejabat tinggi dan wakil raja itu secara bersama-sama mendesak raja untuk mengeluarkan larangan bagi siapapun yang menyampaikan permohonan atau doa kepada dewa atau manusia lain selain kepada Raja Darius, maka harus dilemparkan ke gua singa. Larangan itu berlaku selama 30 hari dan tidak dapat diubah atau dicabut kembali, bahkan oleh raja sekalipun setelah larangan itu disahkan. Daniel sangat tahu bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu mutlak perlu. Hidup atau matinya tergantung kepada keputusan Tuhan. Dia tetap melaksanakan ibadahnya untuk 3 kali sehari berlutut menghadap Yerusalem, berdoa serta memuji Tuhan, walaupun dia tahu akan larangan itu. Sesuai larangan yang sudah dikeluarkan, Raja Darius tetap harus menghukum Daniel dengan membuangnya ke gua singa. Tapi dengan tulus dia berkata, "Semoga Tuhanmu, yang dengan setia kamu layani, membebaskanmu." Baca ayat 16. Tanpa bisa tertidur, paginya Raja Darius bergegas keluar untuk melihat kondisi Daniel. Dia menanyakan kondisi Daniel dari luar gua, dan mendengar jawaban Daniel yang menyapa dia dengan ungkapan penghormatan standar, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, karena aku tidak bersalah kepada Tuhan maupun kepada Raja." Baca ayat 21. Kisah ini diakhiri dengan kemarahan Raja kepada para pembesar yang berkomplot menjebak Daniel, yang lalu menghukum para pembesar itu beserta keluarganya untuk dilempar ke gua singa dan mati diterkam oleh singa-singa yang lapar itu.
Selain itu, Raja Darius memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk takut dan gentar kepada Allahnya. Daniel, baca ayat 26. Pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah sebagai berikut. 1. Yang sombong akan terjebak oleh kesombongannya, karena orang sombong akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kita belajar dari Raja Darius, yang karena kesombongannya, dia justru terjebak dalam sistem hukum dan keputusan yang dibuatnya sendiri, yang dianggap permanen. Baca ayat 6-9 dan 12-14. 2. Rancangan yang didasarkan pada iri hati dan kecemburuan akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Itu ibarat menggali lubang untuk menjadi kuburan bagi dirinya sendiri. Bahkan dalam kasus ini, para pembesarnya Darius itu dihukum bersama seluruh keluarganya. 3. Kesetiaan kepada Tuhan bukan saja akan menyelamatkan kita, tetapi di atas hal itu untuk mendatang kemuliaan bagi nama Tuhan kita. 4. Kasus Daniel dan juga dekrit Raja Darius, agar seluruh rakyatnya takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, dan akan meneguhkan iman dari orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan, baik di Babel dan di Persia, dan tentunya di seluruh dunia. Apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita? 1. Kita mungkin tidak akan pernah menghadapi sarang singa seperti Daniel, atau menghadapi tungku api seperti yang dialami Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Namun, kita mungkin menghadapi beberapa pencobaan, sebagaimana juga ditanggung oleh orang-orang kudus lainnya. 2. Kita pun mungkin menghadapi saat-saat sakit, sedih, susah, penganiayaan, kematian orang yang kita kasihi, dan berbagai kesulitan. Melalui itu semua, Tuhan hanya menuntut agar kita tetap setia. 3. Ketetapan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan akan dibalas oleh Tuhan dengan tindakan untuk menyertai dan membebaskan kita dari musuh-musuh kita, khususnya dari sistem hukum yang tidak berpihak kepada minoritas. 4. Kita pun harus berprinsip seperti Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego yang menerima kedaulatan Tuhan, sehingga bisa berkata, Tuhan pasti menolong orang-orang yang setia kepadanya. Tetapi apabila Tuhan memutuskan untuk tidak menolong, biarlah kehendak Tuhan itu saja yang jadi. Sebaliknya, sesuai tema kita hari ini, jauhkanlah iri hati dan cemburu dalam diri kita. Karena kita tidak memiliki hak untuk iri atau cemburu, termasuk membenci ciptaan Tuhan lainnya. Karena membenci ciptaan Tuhan, sama juga dengan membenci penciptanya, yaitu Tuhan. Doa hari ini, Tuhan Yesus, jauhkanlah rasa iri hati dan cemburu dalam hati kami, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.